Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini Bravos menampilkan sebuah diskusi online yang diselenggarakan oleh kelompok belajar anak muda Jatim yang disingkat KBAM Jatim. Sedangkan yang menjadi pembicara adalah seorang akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Temanya, demokrasi brutal ala Jokowi. Pada kesempatan ini, Ubedillah Badrun mengungkapkan bahwa yang dia maksud dengan demokrasi brutal adalah sikap pemerintah yang memanfaatkan demokrasi sebagai alat untuk memperkokoh kekuasaannya secara sewenang-wenang. Banyak bukti diungkapkan oleh Ubedillah Badrun pada kesempatan ini. Dan sekarang mari kita simak apa yang dia ungkapkan. Bravos, your digital radio station. Temanya menarik karena mengambil judul demokrasi brutal ala Jokowi. Saya coba untuk mencari-cari kira-kira konsep pokok dari demokrasi brutal itu apa, kan kira-kira gitu. Karena demokrasi itu sesungguhnya dia sangat anti pada brutalisme. Ya. Tetapi saya menangkapnya bahwa demokrasi brutal itu kira-kira inilah perspektifnya yang bisa kita pahami. Bahwa demokrasi brutal itu adalah satu rezim pemerintahan yang bersembunyi di balik demokrasi prosedural. Jadi demokrasi itu hanya sebagai topeng. Ya. Kita masih ingat teorinya Irving Goffman tentang dramaturgi politik misalnya, atau perspektifnya beberapa pemikir lain, Maurice Duverger soal wajah ganda kekuasaan misalnya. Nah, kira-kira saya pahami demokrasi brutal itu adalah satu rezim yang bersembunyi di balik demokrasi prosedural dengan melakukan tindakan secara brutal terhadap rakyatnya dan menghalalkan segala cara demi kepentingan kekuasaan. Jadi memang ada brutalisme di situ, karena brutal itu kan sesuai ada satu tindakan yang semena-mena sebetulnya, seenaknya sendiri, atau kalau bahasa area Surabaya, scarpe dile lah, kira-kira semau gue kalau bahasa Betawi. Nah, kira-kira saya menangkap ada 5 ciri dari demokrasi brutal itu. Pertama, ciri demokrasi brutal adalah tres politika di bawah kendali penguasa utama. Jadi baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di bawah kendali kuasa dari penguasa tunggal. Dan penguasa tunggal ini dia sesungguhnya dia tidak satu, dia bisa berkelompok, dia bisa berkoloni. Mereka adalah bersekongkol antara oligarki politik dan oligarki predator di bidang ekonomi misalnya. Itu penguasanya, dan mereka membeli politik, mereka membeli legislatif, mereka membeli eksekutif, mereka membeli yudikatif. Nah, itu adalah ciri pertama. Yang kedua, senang sekali membuat aturan demi menguntungkan diri dan kelompoknya. Jadi aturan-aturan yang kira-kira melindungi kaum borjuasi, kaum oligark di dalam bisnis dengan APBN, maka KPK dilemahkan. Nah, kira-kira itu. Itu seenaknya mereka aja, dan mereka senang agar kemudian diri dan kelompoknya terus bisa berkuasa. Kemudian tidak mempedulikan kematian rakyat, meski dalam kategori atau akibat pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Dia nggak serius, nggak responsif, seperti kehilangan nurani, kehilangan jiwanya, hatinya mati, tidak sensitif dengan derita rakyat, bahkan tidak sensitif dengan kematian rakyat. Misalnya dalam kasus 2 mahasiswa yang ditembak mati saat demonstrasi reformasi di korupsi tahun 2019 di Kendari misalnya. Tidak ada respon dari penguasa. Hatinya mati di situ. Itu kekuasaan brutal itu. Itu demokrasi, kekuasaan berlindung dalam demokrasi prosedural dengan cara-cara brutal. Bahkan respon terhadap misalnya kematian pada 6 manusia di kilometer 50 dengan kematian yang beruntun dalam satu waktu juga nggak ada respon. Jadi memang tidak peduli dan hatinya sudah mati, apalagi pikirannya. Kira-kira itu. Jadi yang muncul adalah emosi, brutalisme.
Kemudian senang membungkam aspirasi rakyat melalui berbagai cara menutup kesalahannya. Pembungkaman demi pembungkaman terjadi, misalnya dalam soal mural saja takut gitu ya. Dengan mural takut, mural harus dihapus. Dicari pelukisnya, pembuatnya, seperti memburu penjahat. Itu dalam rangka membungkam agar kritik-kritik, kanal-kanal kritis dari rakyat itu kemudian dihentikan. Agar mereka terus berkuasa untuk menutupi kesalahannya itu. Termasuk juga kanal-kanal digital yang membuat ruang publik digital itu atau digital public sphere itu menjadi sangat terbatas karena mereka dengan mudah misalnya menggunakan undang-undang ITE menjerat para pengkritik ya warga negara yang sadar politik untuk dijerat pasal karet di dalam undang-undang ITE misalnya. Itu adalah cara-cara baru di dalam pembungkaman yang membuat pasal karet yang tafsirnya sesuai dengan tafsir kekuasaan. Ya, itu terjadi ya, saya kira dalam rezim ini. Kemudian yang kelima, korupsi merajalela dengan angka korupsi yang fantastis. Karena mereka brutal, akhirnya korup juga. Korupsinya semua mereka lahap dengan angka triliunan rupiah. Ini adalah ciri demokrasi brutal. Jadi sebenarnya mereka bersembunyi dengan wajah demokrasi prosedural, tapi sesungguhnya mereka melakukan brutalisme, menguasai banyak hal, termasuk juga mengkorupsi banyak harta negara yang ada di APBN. Nah, kalau kita lihat penguasaannya, kita lihat di sini misalnya, sebanyak 82% kursi DPR dikuasai penguasa. Maknanya DPR hanya jadi stempel pemerintah dan bisa senaknya mengesahkan undang-undang. Undang-undang KPK, undang-undang Minerba yang pro oligarki, undang-undang Omnibus Law yang pro oligarki, semua itu karena penguasa. Dan ini menunjukkan brutalisme legislasi sebetulnya. Karena legislasi dengan penguasa di situ hampir tidak berbeda. Ya, dengan eksekutif maksud saya itu hampir tidak berbeda karena satu wajah mereka. Satu koalisi, satu oligarki yang sama-sama ingin mengeruk keuntungan ya dari APBN demi kekuasaan mereka. Maka mereka dengan mudah mengesahkan undang-undang KPK dengan revisi undang-undang KPK yang lama itu menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 dan kemudian teman-teman mahasiswa generasi milenial rakyat demonstrasi waktu itu 2019 untuk menolak revisi undang-undang KPK tapi tidak didengar oleh penguasa. Itu ciri brutalisme itu nggak mendengar aspirasi. Ciri penguasa yang brutal adalah tidak mendengar aspirasi. Ya, rakyat tidak didengar pada waktu itu. Bahkan 74 profesor mengingatkan agar tidak melemahkan KPK, tidak didengar. Semua aspirasi rasional dari publik itu tidak didengar. Itu ciri brutal, legislasi yang brutal, sekaligus juga penguasa yang brutal di situ, eksekutif yang brutal. Lalu mereka juga menguasai yudikatif dengan menjadikan lembaga penegak hukum di bawah kekuasaan. Kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi itu di bawah kendali mereka. Karena mekanisme pemilihan ini memberi ruang kuat bagi peran presiden dan koalisinya di parlemen. Meskipun harus minta persetujuan parlemen, parlemennya adalah bagian dari penguasa brutal itu. Ya, sehingga mereka betul-betul mendominasi dan melakukan apapun, atau dalam bahasa lain ada politik aji mumpung. Jadi karena merasa kuat, merasa demonstrasi itu dicuekin saja, lalu tidak ada massa yang mengamuk, tidak ada gerakan yang sangat radikal, ya mereka makin kuat, makin seenaknya, makin sekara PDW. Dan itu terjadi hari ini. Dari Undang-Undang KPK itu sudah demonstrasi ratusan ribu mahasiswa, rakyat, dan buruh, dan lain-lain. Omnibus Law juga sama. Mereka tetap mengesahkan, dan mereka merasa kuat. Sehingga mereka cuek ya terhadap seluruh aspirasi rakyat itu. Nah, dengan itu mereka akan seenaknya membuat aturan dan regulasi dan sangat brutal membuat aturan seenaknya. Termasuk juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait dengan penanggulangan COVID dan ekonomi itu juga menunjukkan undang-undang yang brutal sebetulnya karena undang-undang keuangan negara yang lama itu diamputasi. Ya, undang-undang tentang keuangan negara ya kalau tidak salah tahun 2000 atau nomor 17 itu tahun 2003 ya 2013 atau 2003 dicek tolong
Undang-undang keuangan negara diamputasi oleh Undang Nomor 2 tahun 2020. Nah, itu bentuk brutalisme rezim juga. Jadi kepolisian di bawah presiden langsung, misalnya kejaksaan juga, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu meskipun mereka posisinya sebagai lembaga legislatif yang harus sejajar, tapi mekanisme untuk memilih Mahkamah Agung, ya, mengesahkan, memilih anggota hakim di Mahkamah Konstitusi, komisioner di Mahkamah Konstitusi itu di Mahkamah Konstitusi, hakim-hakimnya itu harus ada mekanisme dari DPR kan. Dan itu presiden yang nanti akan juga ujung-ujungnya mengesahkan. Jadi menurut saya, ya semua lihat bahwa kendali presiden pada lembaga legislatif dan yudikatif begitu kuat. Bahkan KPK yang tadinya sebagai lembaga independen dalam penegakan korupsi, kini sudah menjadi bagian dari eksekutif. KPK itu lembaga eksekutif, jadi makin aneh lah ya. Itu bentuk brutalisme dari proses legislasi, proses yudikasi dan lain-lain itu terjadi dalam praktek bernegara saat ini. Kemudian ciri brutalisme lain juga adalah korupsinya merajalela, terjadi di mana-mana. Dalam 6 tahun terakhir lebih dari 2.700 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 6.000 lebih. Tersebar di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan sebanyak 60% korupsi dilakukan politikus. Jadi di tengah rakyat menderita, mereka pesta pora korupsi. Korupsi terbesar sepanjang sejarah juga terjadi saat ini, di episode ini. Kasus Jiwasraya yang 13,7 triliun, PT Asabri 23,7 triliun. Itu korupsi terbesar sepanjang sejarah. Juga ada korupsi terjahat sepanjang sejarah. Karena yang dikorupsi adalah uang bantuan sosial untuk rakyat miskin. Rakyat lagi sengsara, sedang menderita, lalu rakyat ditipu ya. Karena uang mereka ternyata dipotong untuk penguasa. Dan itu korupsi terjahat, karena itu uang untuk rakyat miskin, di tengah rakyat sedang menderita dan dalam ancaman kematian COVID, mereka korupsi. Yang menurut versi ICW angkanya 2,7 triliun. Ya, kalau di pengadilan angkanya miliaran sampai ratusan miliar. Kalau versi Novel Baswedan angkanya sampai 100 triliun. Jadi teman-teman sekalian di Jawa Timur, saya bicara pakai data-data supaya kita tahu persis bahwa brutalnya kekuasaan itu sampai seperti ini. Termasuk juga indeks persepsi korupsi kita sangat buruk dengan skor 37. Itu skor dari Transparansi Internasional tahun 2021. Jadi brutalisme korupsi juga luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa demokrasi kita brutal karena menumbuh suburkan korupsi. Nah, ini data brutal yang lainnya. Kita coba lihat bukti-bukti lain. Saya pakai data untuk membenarkan bahwa ada demokrasi brutal. Kita lihat misalnya demokrasi dan hak asasi manusia, seberapa brutalnya. Datanya ini menunjukkan indeks demokrasi kita 6,30 itu indeks demokrasi terburuk sepanjang 14 tahun terakhir. Itu bukti brutalisme demokrasi. Indeks kebebasan sipil kita angkanya merah terus ya, sepanjang 4 tahun terakhir. Ya, sebelumnya masih hijau, tapi 4 tahun terakhir itu merah, 5,59. Ini bukti brutalisme demokrasi. Lalu Freedom House merilis tentang indeks kebebasan internet. Teman-teman di internet tidak bebas berbicara secara lebih ekspresif, lebih sesuai dengan aspirasi nurani rakyat dan lain-lain. Itu nggak bebas karena takut dengan undang-undang ITE misalnya. Dan ternyata faktanya indeks kebebasan internet kita rapotnya merah. Ini juga bukti brutalisme dalam demokrasi kita. Dari 56 sampai sekarang 49. Turun angkanya. Kemudian indeks hak asasi manusia juga ternyata lebih parah. Ya, sebelumnya masih agak mending lah ya, angkanya 3 dan seterusnya. Tapi sekarang makin menurun di angka 2,9. Jadi kalau kita lihat data ini, memang ada argumen yang menguatkan bahwa ada praktek demokrasi brutal dalam proses kekuasaan saat ini, ya, dengan angka-angka semacam ini. Jadi kalau angka korupsi makin parah, kemudian
angka demokrasi makin parah, hak asasi manusia juga makin parah, ya menguatkan kesimpulan bahwa ada praktik demokrasi brutal dalam praktik kekuasaan saat ini. Ekonominya juga sebetulnya brutal juga. kalau kita lihat ekonomi, coba ini defisitnya luar biasa. Ya, rapotnya merah terus, defisit terus, karena kita tahun 2016 misalnya, saya ngambil 5 tahun 6 tahun terakhir aja ya. Jadi pendapatan kita itu dari pajak 1.500 triliun misalnya. Tapi kita belanjanya lebih besar, jadi lebih besar pasak daripada tiang. Ada filosofi itu kan di dalam budaya kita untuk mengingatkan jangan sampai besar pasak daripada tiang, jangan sampai besar pengeluaran daripada pendapatan. Tetapi faktanya rezim ini memang besar pengeluaran daripada pendapatan. Ini rakus, ini ambisius, ya, tidak rasional. Karena ternyata defisitnya sampai luar biasa. Yang terakhir paling parah memang 2020 itu 6,09. Alasannya untuk menanggulangi COVID, tapi faktanya korupsi merajalela. Jadi ini aneh, dan faktanya 70% pejabat elit kita, elit republik ini justru makin kaya. Jadi ini apa? Ada ironi yang luar biasa. Di tengah rakyat yang terus menderita, justru di lapisan elit justru makin kaya. Lalu dari apa? Ada ruang yang mungkin ditafsirkan, ada praktik di dalam kekuasaan yang koruptif terhadap APBN di situ, dan ternyata terbukti kan. Kemudian korupsi merajalela dan ada kasus korupsi di bansos dan lain-lain. Itu belum dibongkar aja semua kementerian tuh. Kalau KPK-nya benar ya bisa berani membongkar semua kementerian. Ada praktek korupsi di dalam yang luar biasa. Nah, itu dugaan yang sangat kuat bahwa praktek korupsi merajalela itu diantaranya kan karena KPK tidak berani membongkar kasus-kasus korupsi yang lain. Ya, kita tantang, persoalannya ya KPK sudah lemah dan ya sepertinya menjadi bagian dari kekuasaan kan, sudah menjadi bagian dari eksekutif kan. Jadi brutalisme ekonomi juga terjadi. Ini akibat demokrasi yang brutal, akhirnya mereka brutal kemana-mana. Termasuk juga utangnya brutal banget. Kan? Bayangkan itu kalau kita lihat setiap episode, ya kan, dari episode Soekarno yang 32 triliun, Soeharto 500 triliun, Habibie 900 triliun, Gus Dur 1.200 triliun. Ini bertambahnya hanya beberapa ratus triliun saja ya. Tapi dalam 10 tahun terakhir ini bertambah ribuan triliun. Gitu. Di era SBY terakhir ada utang 2.609 triliun. Tapi hari ini, belum genap 7 tahun rezim ini, utang bertambah 4.000 triliun. Jadi bayangkan, memang brutal. Utang yang berlebihan, dan karena ini bahaya sebetulnya, brutalisme demokrasi itu pada ekonomi menjadi brutal dan bahaya karena kita hanya tiap tahun tuh menyicil utang pokok itu hampir 400 triliun dan kita bayar bunga setiap tahun itu 375 triliun. Itu artinya apa? Sudah besar pasak daripada tiang, dan setiap tahun kita harus mengeluarkan 750 triliun untuk bayar bunga utang dan bayar utang pokok, cicilan. Nah, itu luar biasa. Itu akibat dari brutalisme kekuasaan. Ngoyo di infrastruktur, ya, demi mercusuar ya, di dalam kekuasaan. Akibatnya luar biasa. Jadi saya kira maka kemudian kita bisa melihat ya penilaian-penilaian dari ilmuwan dan lembaga internasional tentang demokrasi di Indonesia makin parah memang, bukan hanya saya dan tidak hanya akademisi yang lain di Indonesia, tapi juga akademisi-akademisi luar negeri yang mencoba untuk melihat Indonesia. Bahkan ada istilah predatory oligark yang diungkapkan oleh Hadis ya. Kemudian ada demokrasi recession, ada resesi demokrasi, Aspinall, illiberal demokrasi, Warburton dan lain-lain. Flawed demokrasi atau demokrasi cacat dalam pengertian yang lebih sederhana dari di ekonomis. Ada praktik demokrasi brutal yang bersembunyi dalam wajah demokrasi prosedural yang oligarkis itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan satu perspektif untuk menguatkan bahwa rezim ini memang sedang dalam masalah besar dalam soal demokrasi. Bravos, your digital radio station.